Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya rasanya ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai dan seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita, Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Saat ini beliau sudah pulang dari Kadian sehingga bisa menemani kita di studio. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya anaknya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya catat di laptop saya, Pak. Yaudah. Ini pertanyaan pertama, Bapak, berkenan dengan membaca Al-Quran. Apakah ada waktu-waktu dilarang membaca Al-Quran? Sebagaimana ada waktu dilarangnya sholat begitu, Pak? Iya, jazakumullah atas pertanyaannya. Pertanyaan ini cukup banyak juga ditanyakan oleh anggota jemaat. Karena ini kan menyangkut ibadah sehari-hari. Nah, di sini dapat saya sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sunnah, tidak ada saya pernah jumpai ada pelarangan untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ada adalah di dalam Al-Quran itu waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Di waktu khusus untuk membaca Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Bani Israil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa membaca Al-Qur'an Karim di waktu subuh, di waktu fajar memiliki suatu keistimewaan, keberkatan dan pengabulan khusus. Nah, di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi mashhuda. Nah, kata mashhuda ini mengisyarahkan kepada kehadiran para malaikat di waktu subuh, di waktu fajar. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an di waktu subuh itu malaikat hadir, para malaikat hadir menyertai kita. Nah, disitulah keberkatan-keberkatan. Malaikat itu juga salah satu lambang dari keberkatan, lambang turunnya keberkatan-keberkatan. Nah, waktu fajar di sini bukan saja setelah sholat subuh saja, tetapi sebelum sholat subuh, setelah tahajud juga masih termasuk ke dalam waktu fajar yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran yang penuh dengan berkat, dihadiri oleh para malaikat-malaikat itu, kita baca setelah tahajud misalnya atau setelah sholat subuh untuk membaca Al-Quran. Itu biasa untuk tilawat sehari-hari. Nah, di dalam pertanyaan tadi kan ada ditanyakan tentang pelarangan sholat di dalam waktu-waktu tertentu. Apakah Al-Quran juga ada seperti itu? Sudah saya sampaikan di awal tadi, dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah. Kemudian di hadis juga tidak ada. Akan tetapi untuk sholat ada pelarangannya. Ada 3 waktu kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, ketika matahari terbit, ya kan, ketika sedang terbit itu matahari kita nggak boleh sholat, dilarang, mamnu di sana. Kemudian ketika matahari persis di atas kepala itu kita juga nggak boleh sholat di situ. Kemudian ketika matahari terbenam, jadi setelah asar, setelah sholat asar itu, makanya setelah sholat asar dan sebelum azan maghrib itu tidak ada sholat karena ketika itu waktu-waktu ketika matahari terbenam. Nah, ini ada hikmahnya. Jadi ketika itu kenapa Rasulullah SAW melarang? Karena di dalam 3 waktu itu, terutama ketika matahari terbenam, matahari terbit dan terbenam itu, orang-orang musyrik melakukan ibadahnya juga. Itu, nah, mereka bersujud kepada matahari dan sebagainya. Ketika matahari terbit dan terbenam, ketika terbit mereka bersujud beribadah, ketika terbenam mereka bersujud lagi beribadah. Nah, di situ Rasulullah SAW memperingatkan umatnya untuk tidak beribadah di waktu itu. Supaya apa? Supaya tidak confuse. Tidak ragu umat muslim nanti. Kan kalau ketika mereka melaksanakan sholat di waktu-waktu seperti itu, kemudian mereka akan pikirannya bisa jadi akan seperti itu. Jangan-jangan kan umat muslim ini nggak sama semua. Ada yang ilmunya tarafnya tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah, ya kan. Kemudian dari segi tarbiyatnya juga tidak sama. Nah, bisa jadi orang yang dari segi taklim dan tarbiyatnya lemah menganggap jangan-jangan kita dalam waktu-waktu seperti ini kita bersujud, ruku dan sebagainya ini kepada matahari gitu. Nah, makanya Islam itu peluang sekecil apapun di dalam Islam
yang bisa mengantarkan manusia kepada kesesatan itu Islam larang begitu. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melarang umat muslim untuk sholat di 3 waktu ini begitu. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau mengenai Al-Quran sama sekali tidak ada begitu. Nah, hanya saja di dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita untuk menamatkan Al-Quran dalam 3 hari. Jadi kita tidak boleh menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kadang-kadang kan ada orang yang mau capai rekor, ya kan, mau cepat-cepatan baca Al-Quran, menamatkan Al-Quran, terutama di bulan puasa lah. Itu tidak boleh kurang dari 3 hari. Jadi maksimal itu 3 hari lah. Jadi kita boleh menamatkan Al-Quran. Nah, ini kan kalau membaca Al-Quran ini kan sebetulnya bukan hanya sebatas untuk menamatkan seperti itu saja. Betul, ada tilawat Al-Quran itu, ada berkatnya, ada tentu pahalanya kita menilawatkan Al-Quran tanpa tahu arti dan maknanya, ada, tentu ada berkatnya di situ. Tetapi sebetulnya yang diinginkan dari kita bukan hanya untuk tilawat saja, tetapi yang diinginkan dari kita bagaimana merenungkan ayat Al-Quran itu, mengerti artinya, mengerti apa isinya. Karena Al-Quran itu kan bukan kitab mantra. Al-Quran itu adalah kitab amalan. Jadi Al-Quran itu menghendaki kita untuk memahami kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu. Gitu. Nah, makanya di dalam riwayat kan kita bisa lihat Hazrat Masih Maud SAW. Jadi diriwayatkan oleh putra beliau, Hazrat Mirza Sultan Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau ini putra pertama Hazrat Masih Maud SAW yang baiat kemudian di zaman Hazrat Khalifatul Masih kedua. Beliau meriwayatkan bahwa bila mubalaghah, kata beliau. Bila mubalaghah artinya tanpa melebih-lebihkan, bahwa Hazrat Masih Maud SAW itu menamatkan Al-Quran membaca Al-Quran sebanyak 10.000 kali. Bayangkan, 10.000 kali. Minimal itu Hazrat Masih Maud SAW membaca Al-Quran itu 10.000 kali. Gitu. Nah, pernah suatu kali ketika beliau alaihissalam dari Qadian menuju ke Batala. Dulu kan dari Qadian itu menuju ke Batala kan pakai delman. Hai kan sudah pernah ya ke Qadian. Jadi tahulah dari Qadian dari Qadian ke Batala itu sekitar 19 km kalau saya nggak salah. Jadi jalannya udah jelek, kalau sekarang kan udah bagus jalannya. Dulu masih pakai delman. Jadi sekitar 5 jam lah dari Qadian ke Batala. Pulang balik 10 jam. Nah, Hazrat Masih Maud SAW membaca satu ayat dari Qadian sampai Batala. Kemudian dari Batala sampai Qadian lagi masih di ayat itu. Nah, sahabat bertanya, kenapa huzur seperti itu? Heran. Nah, Hazrat Masih Maud SAW membaca ayat itu bukan saja dibaca, tapi direnungkan sedemikian rupa. Sehingga di dalam waktu pergi ke Batala, kemudian kembali lagi ke Qadian, masih di ayat yang sama. Nah, ini mengajarkan kita bagaimana Hazrat Masih Maud SAW ketika membaca satu ayat Al-Quran itu betul-betul larut di dalam ayat itu, tenggelam di dalam ayat itu, sehingga mencapai ma'rifat ilahi itu tadi. Nah, di zaman Rasulullah SAW juga pernah seperti itu. Diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ketika itu Rasulullah SAW di dalam sholat tahajud membaca satu ayat. Itu saja. Panjang sholatnya, itu aja dibaca oleh Rasulullah SAW. Keesokan harinya Hazrat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, katanya, kenapa beliau membaca satu ayat saja padahal kepada engkau diturunkan seluruh Al-Quranul Karim? Begitu. Rasulullah SAW bersabda ketika itu, aku membaca ini karena aku berdoa untuk umatku, berdoa untuk kemaslahatan umatku melalui ayat ini, kata Hazrat Rasulullah SAW. Nah, ini dari sini kita mendapat pelajaran bahwa membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar tamat, tetapi lebih daripada itu merenungkan, kemudian mengamalkan ayat itu sendiri. Tetapi jangan juga salah mengartikan bahwa kita tidak boleh tilawat Al-Quran seperti kita biasa itu. Boleh, tentu ada berkatnya, tetapi kita harus lebih daripada itu. Dan tidak ada waktu larangan untuk tadi itu membaca Al-Quran seperti halnya waktu-waktu sholat gitu. Iya. Sekali Pak. Berarti tidak ada waktu larangan, yang ada hanya waktu keberkatan-keberkatan, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikat pada waktu-waktu tertentu, dan saat kita membaca Al-Quran pada saat itu beribu-beribu berkat yang turun kepada kita. Masyhuda, dari kata masyhuda tadi Pak. Iya. Ya, biasa sekali. Kita langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini berkenaan dengan sedekah Pak. Jika kita menyisihkan sebagian uang untuk sedekah, kemudian karena suatu keperluan kita terpaksa menggunakannya, namun kemudian kita kembalikan lagi uang sedekah yang kita ambil tadi dengan jumlah yang sama, apakah ini dibenarkan dan apakah ini jaiz begitu Pak? Iya. Jadi
jais begitu. Kalau kita misalnya menyisihkan uang, beberapa uang gitu, kalau kita sisihkan dengan niat untuk kita sedekahkan nanti itu, tapi ketika kita ada keperluan yang mendesak ataupun tidak mendesak, ada keperluan lah, kita gunakan uang tadi, kan kita mengumpulkan uang belum dibayarkan gitu untuk sedekah atau untuk candah misalnya. Beda lah, kalau untuk candah kan wajib itu, kalau sedekah kan nggak wajib. Jadi kita ambil uang itu, kemudian kita gunakan dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tidak ada, bukanlah perbuatan dosa yang seperti itu. Nah malah di dalam hadis di Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman bahwa ketika seorang hamba berniat melakukan suatu keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, jangan catat niat hambaku itu sebagai suatu keburukan, sebagai suatu dosa. Nah, tapi ketika seorang hamba itu kemudian melakukan keburukan yang dia niatkan tadi itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala baru berfirman bahwa catatlah itu sebagai satu dosa, satu keburukan. Nah, selanjutnya ketika seorang hamba itu tadi sudah berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahimannya, dengan kasih sayangnya sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, catat itu sebagai satu kebaikan darinya, karena dia tidak jadi melakukan niat buruk itu tadi. Nah kemudian selanjutnya sebaliknya ketika seseorang hamba berniat untuk melakukan suatu kebaikan, ya kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah terlebih dahulu menyampaikan kepada malaikat ketika dia tidak melaksanakan kebaikan itu, tapi sudah niat untuk melaksanakan kebaikan itu, untuk mencatat sebagai satu amal baik, satu pahala, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika seorang hamba itu tadi kemudian setelah berniat melakukan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan itu, mengerjakan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya, melipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Nah itu, ini di dalam hadis qudsi, dalam hadis Bukhari, kitab Bukhari. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi itu, ketika seseorang sudah berniat melakukan kebaikan untuk bersedekah tadi itu, kan itu suatu niat baik, suatu nilai ibadah begitu. Tapi dia tidak jadi melakukannya karena mengambil lagi uang itu, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat sebagai satu kebaikan, sebagai suatu pahala. Tapi ketika seorang hamba itu tadi kemudian setelah dia mampu lagi, dia kumpulkan lagi uangnya, kemudian membayarkan sedekah lagi, maka itu sudah menjadi kebaikan di atas kebaikan. Sudah dia niat baik, kemudian dia menyempurnakan niat baik itu tadi, maka dia bisa mendapatkan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi tidak masalah itu kalau mengambil uang. Kan uang kita kan nggak masalah. Ya, Pak. Kita lanjutkan Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jika ada yang sedang salat dan kita terpaksa harus lewat di depan orang yang salat, maka berapa jauh jarak batas seharusnya untuk dilewati? Ini biasanya ketika orang sedang sholat sunat begitu Pak. Dan kita dari depan pergi ke tempat yang lain begitu. Ya. Kan di dalam hadis Rasulullah SAW kan pernah menyampaikan bahwa kalau misalnya sholat di tempat ruangan yang terbuka ataupun di masjid, kalau masjid dulu kan nggak ada itu garis-garis seperti sekarang, di masjidnya masih kadang-kadang alasnya tanah atau alasnya pelepah gitu, tikar gitu kan. Jadi Rasulullah SAW dulu kalau misalnya sholat seperti itu, tancapkanlah tongkat atau bikin garis, kata Rasulullah SAW. Nah di situ di dalam hadis tidak disampaikan berapa jaraknya. Itu yang harus di note pertama, itu di dalam hadis tidak ditentukan jaraknya. Akan tetapi para fuqaha, para ahli fikih kemudian beristihad. Ada yang beristihad bahwa jaraknya satu sujud lah. Kalau sujud arah 1 meter lah. Perkiraan kan kalau kita sujud kan. Jadi setelah 1 meter itu boleh kita jalan. Itu perkiraan fuqaha. Ada yang fuqaha yang berpendapat bahwa 2 sujud. Ya, kalau dua orang gitu sujud, jadi kita baru boleh lewat di depannya. Nah, tetapi yang harus diingat di dalam hadis tidak ada jarak tertentu. Kan tetapi dalam fikih kita bahwa setidaknya sekarang ini kan zamannya sudah berbeda. Nah, kalau di masjid kan kita sekarang udah ada batas, ada garis gitu ya, ada batas garis saf itu. Nah, kalau misalnya
mau lewat di depan, terpaksa ini misalnya di masjid itu kan kita harus lewat di depan orang itu, setidaknya lewat garis itu. Nah ini kita kiaskan dari tadi, jadi sabda Rasulullah SAW tadi bahwa lewat garis itu tadi, satu orang sujud, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mau lewat, ya di depan garis itu tadi saja, di depan garis yang ada di masjid gitu, itu tidak masalah. Jadi memang jarak pasnya tidak ada, tapi bagaimana Rasulullah sabdakan bahwasanya taruhlah tongkat atau buatlah sebuah garis. Kita pun di markas kan ada garis-garis saf begitu, bisa lewat di depan itu begitu ya Pak. Ya, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak, jika salah atau lupa melakukan suatu gerakan atau bacaan dalam mengerjakan salat sunat, maka apakah harus sujud sahwi juga Pak? Ya, berkaitan dengan sujud sahwi yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa sujud sahwi itu tidak ada khusus untuk sholat sunat kah, sholat nafal kah, atau sholat fardu, atau sholat wajib gitu. Nah, ini berkenaan dengan jenis-jenis sholat ini mungkin dalam kesempatan lain akan saya sampaikan. Jadi tidak ada pengkhususan. Sujud sahwi itu tadi berkaitan dengan kesalahan atau kealfaan atau kelupaan kita di dalam tata cara sholat, di dalam gerakan sholat, atau di dalam bacaan sholat dan sebagainya. Itu yang pertama yang harus diingat. Jadi antara sholat wajib, sholat sunat dan sebagainya sama hukumnya untuk sujud sahwi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus sujud sahwi? Kan itu. Di dalam sholat itu ada yang disebut dengan arkane namaz. Jadi ada yang disebut dengan arkan itu kan jamak dari rukun. Jadi rukun-rukun namaz. Namaz itu bahasa Urdu artinya sholat. Jadi rukun-rukun sholat. Kemudian ada yang disebut dengan wajibatin namaz, ada yang disebut dengan wajib-wajib sholat. Jadi hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat itu. Dalam sholat nih, kemudian ada hal-hal yang diwajibkan. Kemudian ada yang disebut sunat, ya kan, sunatun namaz. Jadi ada hal-hal sunnah yang disunnahkan di dalam sholat. Kemudian ada lagi namanya yang memperindah sholat. Saya lupa bahasa ininya. Jadi ada beberapa macam di dalam sholat kita itu. Nah, sedangkan sujud sahwi, kalau berkenaan dengan ini mungkin nanti di sesi lain lah kita nyampaikan tentang jenis-jenis sholat, kemudian hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, hal-hal yang dirukun dan sebagainya. Ini mungkin kita bahas di sesi lain tentang sholat ini. Ada khusus nanti mungkin kita pembahasannya. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kapan kita harus melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi kita laksanakan ketika kita meninggalkan dengan tidak sengaja arkan namaz, rukun-rukun sholat, kemudian wajib-wajib sholat, atau wajib-wajib sholat. Jadi kalau kita meninggalkan salah satu dari itu, maka kita wajib harus melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini kan sebagai pengganti kealfaan itu tadi. Itu pengganti atau kayak makam lah, pengganti, pembayar tadi kealpaan itu tadi. Nah, ketika kita meninggalkan arkanis namaz, rukun-rukun sholat, ya kan, maka yang kita laksanakan bukan hanya saja sujud sahwi, tetapi rukun yang kita tinggalkan tadi itu juga kita harus laksanakan lagi. Nah, misalnya apa saja itu rukun-rukun sholat? Ini saya catat ada sekitar 7 poinnya. Pertama takbir, takbir tahrimah. Kalau biasa kita sebut dengan takbiratul ihram. Kadang-kadang, tapi ini agak aneh juga. Apakah ada orang yang lupa takbiratul ihram kalau mau sholat? Kan juga jarang juga orang yang lupa takbiratul ihram. Tapi bisa saja jadi orang lupa takbiratul ihram, kan misalnya datang sholat cepat-cepat kan, ikut aja langsung. Misalnya telat sholat nih, tanpa takbiratul ihram langsung aja ikut sholat. Itu tidak boleh, harus takbiratul ihram sendiri dulu. Itu harus itu di dalam sholat, takbiratul ihram dulu baru masuk ke dalam sholat. Nah, kalau misalnya dia lupa ini karena buru-buru, telat sholat, misalnya telat ikut sholat masbuk, nah takbir ini harus diganti gitu. Lupa kan takbir, nanti kalau sudah selesai sholat, ingat, saya ternyata tidak takbir gitu. Nah, ini kan termasuk rukun sholat, harus ada di dalam sholat. Kalau sengaja tidak dikerjakan, sholatnya nggak sah gitu. Tapi kalau nggak sengaja ketinggalan atau lupa dan sebagainya itu, maka harus diganti takbir itu tadi. Harus laksanakan itu takbir, ya kan? Dan setelah takbir, setelah salam misalnya, takbir lagi, kemudian sujud, langsung sujud. Sujud sahwi 2 kali. Sujud, bacaannya sama, bacaan subhanarabbiyal a'la.
samalah bacaan dengan sujud yang lain. Kemudian duduk, baca duduk antara dua sujud lah, ya kan. Kemudian sujud lagi, kemudian baru salam. Itu sujud sahwi. Kemudian ada rukun lagi qiraat. Qiraat ini membaca Al-Fatihah dan membaca apa? Surat pendek. Surat ayat-ayat lah, ayat-ayat, potongan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sengaja ditinggalkan ini sholatnya tidak sah. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak sengaja ketinggalan kedua-duanya qiraat disebut qiraat. Tapi kalau surat Al-Fatihah saja itu wajib. Kemudian surat pendek saja itu termasuk wajib sholat. Nah kalau kedua-duanya ketinggalan gitu, nggak disengaja. Tapi kalau tadi masbuk kan beda urusannya. Sholat sendiri misalnya, sholat sunat atau sholat apa gitu, ketinggalan Allahu Akbar, baca sana subhanakallahumma bihamdika, langsung aja ruku. Ada nggak yang sholat gitu kan? Jarang juga. Tetapi kan ini antisipasi lah, fikih gitu, antisipasi fikih. Kalau orang ada langsung takbiratul ihram, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya, kemudian lalu langsung ruku. Nah, lupa misalnya. Nah, maka dia harus ganti lagi itu qiraatnya. Ya kan? Setelah selesai sholat, ketika ingat, berdiri lagi, baca lagi, baru sujud sahwi gitu. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, dia nggak, sholatnya batal gitu. Kemudian ruku. Ada kan mungkin saja orang setelah baca Al-Fatihah, ya kan, tanpa ruku langsung sujud. Nah, itu nggak boleh juga. Itu. Kalau sengaja, sholatnya tadi batal. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, ya itu tadi harus diganti rukunya itu. Kemudian baru sujud sahwi. Kemudian lagi 2 sujud. Nah, ini 2 sujud ini harus ada. Kalau misalnya hanya 1 sujud yang dikerjakan, maka harus diganti juga 1 sujud lagi itu. Sama hukumnya kalau sengaja batal sholatnya, tapi kalau nggak sengaja ya tadi hanya diganti sujudnya, kemudian sujud sahwi. Duduk setelah duduk akhir. Duduk akhir itu kan tasyahud akhir itu harus ada juga. Itu. Nah ini kemudian salam juga harus ada. Jangan sampai sholat nggak ada salamnya. Nah ini hal-hal rukun, ada sekitar 7 poin untuk hal-hal rukun. Kalau misalnya ketinggalan di dalam sholat secara tidak sengaja, maka harus diganti, kemudian dibayar juga dengan diikuti dengan sujud sahwi itu tadi. Kemudian wajib. Nah wajib ini di bawah sedikit, di bawah rukun gitu. Kalau yang rukun tadi harus diganti, tapi kalau wajib nggak harus diganti, tapi hanya cukup dengan sujud sahwi. Misalnya tadi membaca Al-Fatihah, lupa membaca Al-Fatihah, atau lupa membaca ayat. Al-Fatihah dibaca tapi ayat lupa gitu. Ada juga yang begitu. Misalnya nih, sholat sendiri kan, misalnya di rumah sholat 4 rakaat, misalnya di rumah sholat kan, di rakaat pertama atau di rakaat kedua, lupa baca ayat. Al-Fatihah doang yang dibaca. Nah, jadi di situ diganti. Enggak perlu diganti, hanya cukup dengan sujud sahwi. Jadi setelah sholat, ingat saya lupa ini satu, enggak baca ayat, setelah Al-Fatihah langsung ruku. Itu harus diganti, hanya cukup diganti dengan sujud sahwi. Asalkan tidak sengaja. Itu. Kalau sengaja yang wajib ini ditinggalkan juga sholatnya batal juga. Itu. Kemudian membaca amin itu juga termasuk wajib. Imam nih, waladhdallin. Itu amin itu wajib. Kalau sengaja tidak baca amin, sholatnya nggak sah. Itu. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, itu tadi harus diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau kita sholat sendiri-sendiri, ya kan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kita ikut imam. Itu. Kalau kita salah nih dalam sholat berjamaah, lupa baca amin, lupa baca apa segala macam, itu kita cukup dengan ikut imam saja. Gitu. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri, baru kita laksanakan sesuai dengan kesalahan kita tadi. Ini berkenaan dengan sujud sahwi. Masa banyak lagi hal-hal yang wajib, ada 12 poin lah. Mungkin nanti kita di dalam lain waktu kita akan membahas tentang jenis-jenis ini, apa-apa saja yang wajib di dalam sholat, apa saja yang rukun dan sebagainya. Oke. Gitu. Ya Pak, luar biasa sekali pemaparannya Pak. Ini kebetulan waktu kita pas Pak. Semoga memberikan pemahaman dan ilmu baru. Semoga kita bisa terapkan semuanya. Pemirsa di rumah juga bisa menerapkannya Pak. Saya ucapkan jazakumullah senal jaza Bapak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya.
Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, terus menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan saja pertanyaan atau masukan Anda ke alamat email berikut ini dengan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta seluruh kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tanya Jawab Fikih episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.